Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Andin selaku moderator yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Adapun susunan acara webinar pada malam hari ini yaitu yang pertama, pembukaan dan sambutan, yang kedua, pemaparan materi, yang ketiga, sesi tanya-jawab Q&A, yang keempat, penyerahan sertifikat kepada pemateri, yang kelima, sesi foto bersama dan penutupan. Baik, webinar pada malam hari ini bertemakan Introduction to Backend Development Using Golang, yang disampaikan oleh pemateri kita yang sangat keren pada malam hari ini, yaitu Kak Arya Yunanta. Selamat datang, Kak. Tapi rasanya belum lengkap jika belum membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Langsung saja. Nama lengkap Kak Arya Yunanta, seorang mahasiswa dari Lubuk Linggau, Indonesia. Untuk pengalaman sendiri dari Google Developer Student Clubs, Core Team of Web Development, yaitu posisi ini bertugas berbagi berbagai jenis pengetahuan mengenai bidang pengembangan web ke lingkungan sekitarnya, seperti menjadi pembicara di webinar, melakukan proyek bersama, berbagi pengetahuan secara teratur dengan anggota lain, dan lain-lain juga. Itu yang kedua, HMIF Unsri, Kepala Divisi Akademik. Posisi ini memiliki tujuan mengembangkan keterampilan dan menyebarkan informasi di bidang akademik, seperti pemrograman. Posisi ini bertugas merancang program kerja dengan tujuan yang ada, mengelola anggota divisi, mengawasi pelaksanaan program kerja, mengambil bagian dalam website, penciptaan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, ada Bareksa Backend Engineer Intern, yaitu bertugas membantu pengembangan perangkat lunak seperti membuat fitur umpan balik pada artikel, grafik, dan lain-lain. Untuk pendidikan, di Universitas Sriwijaya, Indralaya, tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk project, yaitu ada election system, Pemira Fasilkom, sebuah sistem untuk melakukan pemilihan gubernur mahasiswa ilmu komputer dengan desain aplikasi baik dan keamanan. Untuk keterampilan ada problem solving, back-end, database, system analysis, web development, Golang. Untuk bahasa ada Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ya. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, mari kita sambut Kak Arya Yunanta. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya selama 60 menit ke depan. Oke, terima kasih moderator. Aku izin share screen. Oh ya, sebelumnya apakah suara aku jelas? Jelas, Kak. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, maaf. Itu sebelumnya share screen-nya masuk atau enggak? Masuk kan? Sudah, Kak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ara Yunanta. Di sini sebagai core team dari divisi web development. Sebelumnya aku sekarang sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya dengan jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Oh ya, untuk saat ini aku juga sedang berorganisasi di sebuah komunitas di bawah naungan Google, yaitu Google Developer Student Clubs, bagian Universitas Sriwijaya. Oke, untuk pada malam ini aku akan membawakan materi yaitu Introduction to Backend Development Using Go. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik ya. Baik, selanjutnya teman-teman di sini bisa mengikuti saya jika tertarik di berbagai sosial media seperti Instagram, LinkedIn, atau GitHub. Nah, untuk pre-request pada malam ini atau materi itu diharapkan teman-teman sudah memahami konsep dasar pemrograman seperti percabangan, perulangan, variabel, dan banyak hal lainnya. Nah, teman-teman juga diharapkan sudah mengerti dasar pemrograman Golang, tetapi itu tidak terlalu masalah untuk tidak mengerti bahasa pemrograman Golang, karena kita tidak terlalu praktikal pada malam ini, hanya materi introduction. Akan tetapi akan lebih baik kalau teman-teman setelah event pada malam ini lebih tertarik mempelajari mengenai Golang ataupun backend. Nah, untuk requirement pada malam ini juga, teman-teman sudah diharapkan menginstal Golang versi terbaru. Teman-teman bisa mengunduh di sini, lalu sudah memiliki text editor seperti Visual Studio Code ataupun Golang. Nah, teman-teman juga diharapkan punya web browser, bisa berupa Chrome, Firefox, ataupun Edge, ataupun yang lain-lainnya. Gitu. Oke, itu tadi untuk perkenalan dengan introduction saja awal-awal. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama adalah apa itu backend development. Nah, backend development atau yang dikenal juga sebagai server-side development adalah bagian yang berfokus pada logika aplikasi di belakang layar, seperti pada database, logika backend, API, dan server. Nah, jadi kenapa sih backend disebut aplikasi di belakang layar? Ya karena tugas dari backend ini dia tidak terlihat oleh user atau oleh klien. Karena tugas itu seperti yang sudah disebutkan tadi merangkup mengelola data ataupun logika-logikanya, lalu sehingga datanya sudah dikelola dan diberikan kepada klien, begitu. Nah, untuk bahasa pemrograman yang sering digunakan pada sisi backend itu ada lumayan banyak ya. Tapi di sini ada beberapa yang populer yang sering digunakan pada zaman modern pada zaman ini, seperti Node.js itu dari JavaScript, ada PHP juga, ada Java, Golang, Ruby, dan lain-lainnya. Begitu. Oke, selanjutnya adalah contoh dari front-end dan back-end. Oh iya, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan mengenai back-end ya, yaitu di sisi server atau di belakang layar. Nah, lalu bagaimana di sisi usernya atau di sisi kliennya? Nah, itu ada yang namanya front-end. Front-end itu yang bertugas menampilkan tampilan kepada user, begitu. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari sebuah web, yaitu yang menerapkan front-end dan back-end, yaitu medium.com. Medium ini kalau kalian belum tahu, dia ini sebuah website yang menyediakan sebuah artikel untuk dibaca atau membuat artikel. Seperti itu. Nah, berdasarkan medium tadi, kita akan coba membedah dari sisi front-end dan back-end-nya juga. Nah, yang pertama dari sisi front-end, di sini kita lihat seperti ada sebuah kerangka yang dimana memiliki, sama seperti di sebelumnya, ada sebuah komponen, misalnya sini ada author, ada judul, ada description, tanggal, waktu baca, dan gambar. Begitu. Nah, ini kita abaikan dulu yang keduanya. Menjadi di front end itu kita bertugas membuat komponen-komponen yang dimana nanti datanya ketika dimasukkan, dia sudah memiliki tampilan yang baik dan layout yang baik. Begitu. Jadi kalau kita di sini nih datanya masih data template gitu kan. Nah, tugas front end itu hanya menampilkan saja. Nah, lalu datanya dari mana? Oke, selanjutnya kita tambah mengenai back-end. Tadi kan kita sudah bahas di bagian front end kalau tadi kan hanya template gitu, jadi belum ada datanya. Nah, di bagian back-end kita akan mencoba mengelola datanya. Misal mengambil data dari storage bisa file ataupun database dan lain-lainnya. Terus kita kelola sekian, misalkan ada waktu baca nih.
ada waktu baca user satu tuh 5 menit, ada yang 6 menit, ada yang 7 menit. Nah, tugas backend, misalkan kita mau dapatkan rata-rata waktu bacanya, nah, berarti kita jumlahkan, kita rata-ratakan saja yang itu ya tadi, yang waktu baca dari semua data itu. Setelah itu baru, misalkan kita dapat kesimpulan, misalkan 5,5 menit nih, oh terus kita bulatkan aja jadi 5 menit gitu. Nah, jadi dari tugas backend itu adalah mengelola data, singkatnya begitu. Nah, ini seperti misal data yang tadi, ada author, namanya apa, lalu fotonya apa, title-nya, judulnya, description, waktu publish-nya, sama waktu baca. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada front-end bertugas menampilkan, front-end meminta data juga dari back-end. Begitu. Itu konsep dasar dari web development. Begitu. Nah, selanjutnya, teman-teman apabila ingin belajar mengenai back-end lebih lanjut, teman-teman bisa melihat roadmap back-end atau learning path di website berikut, yaitu roadmap.sh. Di sini ada lumayan banyak roadmap-nya, mulai dari internet, basic front-end, dan seterusnya. Nah, untuk pada malam ini, aku cuma akan menyimpulkan atau sedikit dasar-dasarnya saja. Semoga dari teman-teman nanti bisa belajar secara masing-masing untuk lebih mendalaminya, begitu. Oke, itu tadi untuk perkenalan. Selanjutnya itu kita mulai masuk materi itu client dan server. Nah, jadi pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer yang berbeda maupun satu komputer sama. Gitu. Jadi tadi kan kita sudah sebut ada front end dan back end ya. Nah, kalau kita coba umpamakan front end itu kliennya, back end itu servernya. Jadi dia dua buah objek yang berbeda dan saling berhubungan atau berkomunikasi begitu. Nah, tugas dari client dan server sendiri itu aplikasi client bertugas mengirim request ke server atau meminta data ke server dan menerima respons dari server atau menerima data dari server. Begitu. Lalu tugas dari aplikasi server itu bertugas menerima request dari klien atau menerima permintaannya, lalu memproses datanya, dan mengembalikan hasilnya ke klien tadi. Itu tugas dari klien dan server. Baik, selanjutnya itu adalah protokol HTTP. Nah, sebelumnya kita sudah membahas itu klien dan server, ini mana itu adalah sebuah konsep software, konsep arsitektur software. Nah, yang dimana protokol HTTP ini adalah salah satu implementasinya dari konsep arsitektur tersebut, yaitu client server. Itu namanya protokol HTTP. Oh ya, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu protokol, protokol itu adalah sebuah alat untuk berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya. Begitu. Nah, salah satu protokol yang paling sering digunakan pada proses transmisi data adalah HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen seperti HTML, JavaScript, CSS, image, audio, video, dan lain-lainnya. Jadi pada web development atau backend development biasanya tuh kita menggunakan protokol HTTP dalam berkomunikasi. Begitu. Oke, kita lanjut ke request. Nah, tadi kan klien akan memberikan request ke server dalam bentuk HTTP request. Jadi misalkan klien ingin berkomunikasi dengan server, dia berkomunikasi atau meminta itu melewat HTTP request namanya. Nah, HTTP request itu apa? Nah, HTTP request itu berisikan informasi seperti lokasi resource, data yang dikirim jika ada, dan lain-lain. Nah, HTTP request akan diterima oleh server, selanjutnya server akan memproses request yang diminta oleh klien tersebut. Nah, jadi gini, misalkan gini ya, langsung contohnya saja. Misalkan kita membuka sebuah web browser dan mengetikkan HTTP, misal HTTPS atau HTTP gdsc.unsri.com. Nah, di mana ketika kita menekan enter, artinya kita dari web browser kita mengirim HTTP request ke server. Yang pertama itulah ke server DNS atau domain server. Jadi di DNS itu kita cari kan gdsc.unsri.com, lalu kita cari alamat IP-nya di mana. Setelah alamat IP-nya ketemu, maka request akan dilanjutkan ke lokasi alamat IP-nya, yang di mana HTTP request-nya nanti akan ditangkap oleh server gitu.
Itu konsep HTTP request. Nah, untuk diagram HTTP request kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya client web browser, lalu kita mengirim HTTP request, gitu. Nah, selanjutnya ada response. Setelah server memproses HTTP request yang dikirim oleh klien, server akan membalas dengan HTTP response. Nah, jadi tadi kan kita sudah dapat nih request-nya sudah nyampe ke server. Nah, server akan membalas dengan HTTP response namanya atau kembaliannya gitu. Nah, HTTP response biasanya berisikan data yang diminta oleh klien dalam HTTP request. Misalnya gini, tadi kita buka gdsc.com ya. Misalkan kita ubah jadi gdsc.com/login. Nah, artinya kita meminta data /login kepada server. Nah, server akan mencoba membaca nih, oh dia ada /login. Login itu apa? Setelah dia cek di server, oh /login itu halaman login. Berarti user meminta halaman login. Oke, kita cari data login, data apa yang dibutuhkan. Kalau misal butuh dari database, data dari database akan diambil, lalu setelah diproses, sudah siap, dikembalikan ke klien melalui HTTP response. Jadilah halaman HTML login yang biasa kita lihat begitu. Nah, untuk diagramnya kurang lebih seperti ini. Pertama kita meminta HTTP request ke server, lalu server mengembalikan HTTP response gitu. Itu konsep dasar dari HTTP atau web development juga bisa. Gitu. Oke, itu tadi untuk materi pembuka dari HTTP. Sebenarnya konsep dari backend development atau web development itu konsepnya seperti itu saja. Jadi ada request dengan ada response. Kalau nggak ada request ya tidak ada respon. Jadi seperti saling berkomunikasi balas-membalas gitu. Itu konsep dasarnya. Tidak peduli dia mau datanya apa, pokoknya konsep dasarnya dia minta lalu dikembalikan datanya gitu. Oke, kita lanjut ke Golang Web Server. Nah, Golang menyediakan standar library yaitu package net/http yang dimana merupakan implementasi dari HTTP client dan juga server. Oke, kita lanjut. Oh ya, jadi di Golang Web Server itu ada sebuah package bawaan, itu namanya net-http. Di mana net-http ini sudah bisa menanggung apa kebutuhan dasar dari pembuatan backend development. Misal membuat server, ataupun membuat endpoint, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan di bahasa pemrograman lain kan, kita misal butuh framework untuk menjalankan, atau butuh package tambahan, tetapi tidak dengan di Golang, karena dia sudah by default itu sudah tersedia, begitu. Itu untuk Golang. Oke, pertama adalah server. Server adalah struct yang terdapat di package net/http yang digunakan sebagai representasi web server di Golang. Jadi dengan server ini atau struct server, kita bisa membuat web server sendiri di Golang. Nah, untuk membuat web, kita wajib membuat server. Nah, setelah membuat server, kita bisa menjalankan server tersebut menggunakan function listen and serve. Nah, jadi server ini adalah sebuah struct di Golang untuk membuat web server, dan untuk menjalankannya, kita bisa mengisi data misal port. Kalau kalian tahu port itu kayak gerbang itu. Kalau secara default, HTTP itu di gerbang 80, kalau nggak salah, HTTPS itu di 443, gitu. Nah, setelah itu di Golang, kita tinggal menjalankan listen and serve, atau untuk menjalankan web servernya. Oke, ini untuk kode programnya, kurang lebih seperti ini. Ada fungsi main, lalu isinya adalah sebuah package HTTP, kita ambil sebuah package HTTP, lalu kita ambil struct namanya server. Kalau misalkan kalian datang dari bahasa pemrograman seperti Java, ini mirip seperti objek atau kelas. Jadi ada atribut, ada field address, kita isi misalkan address-nya localhost atau domain kalian di port berapa. Di sini misalkan 80 gitu. Jadi ini adalah start server. Nah, setelah itu kita coba jalankan server dengan server .listen and serve, artinya kita jalankan. Oh ya, di Golang tuh biasanya dia mengembalikan error. Nah, jadi kita tangkap errornya dalam sebuah variabel. Jika error tidak sama dengan nil atau error tidak sama dengan nol, artinya terjadi error, maka kita berhentikan programnya. Begitu.
Itu untuk kode dari membuat web server pada Golang. Kita langsung coba praktik saja. Di sini aku sudah ada kodenya, sama seperti yang di PPT tadi. Nah, jadi di sini ada sebuah package HTTP. Kalau kita lihat sini ada import net HTTP yang seperti dibilang di awal, itu adalah package bawaan milik Golang. Nah, yang dimana bisa memiliki implementasi HTTP client dan server. Jadi kita buat servernya, ada address, misalkan localhost, artinya di lokal kita. Misalkan kita belum punya domain. Nah, selanjutnya portnya 8080. Ini portnya bebas, bisa 80 atau 443, nah itu bebas. Nah, selanjutnya untuk menjalankan tinggal server, titik, atau kita menjalankan fungsinya, listen and serve. Di sini dia mengembalikan nilai error. Kalau dia error, maka kita berhentikan programnya, karena ini sangat fatal kalau error. Gitu. Kita coba jalankan dengan go run main.go. Di sini dia sudah jalan. Kalau kita coba buka website, kita buka di sini, localhost 80, kita enter. Nah, maka dia sudah berhasil membuat sebuah web server sederhana. Walaupun di sini, dia masih page not found atau page tidak ditemukan. Misalkan aku matikan lagi kodenya, kalau aku refresh, sekarang dia error, unable to connect. Gitu. Jadi tadi servernya sudah berhasil buat, kalau server kita matikan, dia tidak bisa mengembalikan respons. Gitu. Kalau aku jalankan kembali, di sini dia akan menggunakan respons, yaitu halaman tidak ditemukan. Walaupun tidak ditemukan, berarti ini sudah jalan servernya, begitu. Itu konsep dasar dari sebuah web server pada Golang. Nah, selanjutnya adalah handler. Server hanya bertugas sebagai web server, sedangkan untuk menerima HTTP request yang masuk ke server, kita butuh yang namanya handler. Nah, jadi setelah kita lihat tadi, server yang kita buat tadi itu belum bisa membalas respons dengan baik ya. Jadi hanya menerima request tapi tidak bisa membalasnya gitu. Ataupun dia tidak tahu mau mengembalikan apa karena hanya server sederhana. Nah, gimana caranya kalau kita membuat atau menerima HTTP request masuk ke server? Kita bisa dengan handler. Handler di Golang direpresentasikan dalam interface. Kalau kalian tidak tahu interface, itu kalau dalam object-oriented programming, interface itu adalah sebuah kontrak dalam membuat kelas, begitu. Di mana dalam kontrak itu terdapat sebuah function bernama serve HTTP, di mana kalau ada sesuatu yang mengimplementasikan serve HTTP, maka dia otomatis adalah handler dalam Golang, begitu sederhananya. Nah, yang digunakan sebuah function yang akan dieksekusi ketika menerima HTTP request. Oke, mungkin sampai sini sedikit membingungkan ya, karena konsep interface. Kita langsung lanjut saja ke handler func. Nah, salah satu implementasi dari interface handler adalah handler func. Nah, kita bisa menggunakan handler func untuk membuat function handler HTTP. Nah, jadi misalkan kita tadi belum bisa membalas atau memberikan respon kepada halaman website kita tadi. Nah, kita bisa menggunakan handler func ini untuk menuliskan responsnya, begitu. Kita lanjut ke kode programnya. Untuk kode programnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita buat variabel handler namanya dengan tipenya itu package HTTP, nama struct-nya handler func. Di mana handler func ini merupakan sebuah function sama dengan function. Di sini ada writer dan request. Writer ini untuk menuliskan respons, dan request ini untuk menampilkan request yang dikirimkan. Begitu. Nah, ini ada tanda bintang. Kalau kalian sudah baca Golang nanti ada namanya pointer. Tapi untuk sekarang kita bisa abaikan saja. Begitu. Misalkan kita tulis responnya hello world. Gini. Kita jalankan servernya. Di sini kita tambah field namanya handler. Tadi kan tidak ada handler. Handler ini artinya ada sesuatu yang menangani request setiap yang masuk. Kalau tadi tidak ada yang menanganinya, kita masukkan variabel handler tadi ke dalam sini. Dengan begitu kita sudah bisa menerima request dan membalasnya. Begitu. Oke, kita langsung coba praktik saja. Di sini aku sudah ada
Bentar. Nah, sini sudah ada kode programnya. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan mau lihat kode programnya, teman-teman bisa lihat di GitHub aku. Aku sudah upload di sini. Nanti kalian bisa lihat di branch-branch-nya, kode-kode programnya, begitu. Kalau teman-teman tidak sempat untuk menuliskan kodenya. Oke, aku lanjut. Di sini aku sudah buat tadi variable handler dengan tipe handler func. Kalau kita coba lihat di source code-nya, dari Golang sendiri itu, handler func itu hanya tipe alias dari sebuah function yang dengan parameter respon waiter dan request. Atau ini untuk menuliskan response dan mendapatkan request-nya. Lalu kita buat sebuah function yang dimana dia mengalihkan hello world. Kalau kita tambahkan handlernya, lalu kita jalankan seperti biasa. Kalau aku coba jalankan, kita coba go run main.go. Kita coba buka lagi websitenya. Kita refresh. Nah, sekarang dia sudah mengembalikan respons, yaitu sebuah teks yang dimana berisikan hello world. Begitu. Jadi, konsep request response yang kita sudah pelajari di awal tadi, teorinya, sudah bisa diterapkan seperti ini. Jadi, sesederhananya kita meminta data halaman slash saja, lalu ditampilkan data yang berhubungan, yaitu hello world. Begitu. Nah, lalu masalahnya begini. Gimana kalau kita membuat banyak endpoint atau banyak slash, misal slash login, slash daftar, dan lain-lainnya. Nah, itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Selanjutnya adalah servmux. Saat membuat web, kita biasanya membuat banyak sekali endpoint URL. Nah, handler func sayangnya tidak mendukung hal itu. Alternatif implementasi dari handler adalah servmux. Nah, servmux adalah implementasi handler sama seperti handler func tadi, akan tetapi dia bisa mendukung multiple endpoint atau banyak endpoint begitu. Kita langsung lihat kode programnya saja. Kode programnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada package HTTP. Kita buat mux baru dengan new servmux fungsinya. Lalu kita buat handle func lagi. Nah, sini kita perbedaan adalah kita bisa membuat endpoint-nya. Misalkan endpoint slash. Kita kembalikan index. Misal endpoint login. Kita kembalikan tulisan login. Nah, jadi dengan servmux kita bisa membuat banyak endpoint. Nah, seperti itu. Kita langsung coba jalankan saja. Ini kodenya sudah aku tulis juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita membuat servmux baru dengan di paket HTTP dengan nama function new servmux. Kalau kita lihat source code-nya, new servmux itu dia mengembalikan servmux. Begitu. Setelah kita buat, lalu kita buat handler.func. Sama seperti handler func tadi, tapi tadi kan handler func, ini handle func. Yang dimana sini ada pattern, misalkan endpoint-nya home, atau yang seperti hello world tadi, itu tinggal slash saja. Lalu parameter tetap sama, yaitu waiter dan request. Kita tuliskan response-nya index page misal. Lalu untuk endpoint login atau slash login, kita kembalikan login page. Begitu. Lalu handlernya kita ganti ke mux, lalu kita jalankan dengan listen and serve. Gitu. Jadi masih sama, tapi kita memakai servmux kali ini. Kalau aku coba jalankan, go run main.go, aku refresh. Nah, sudah sesuai ini responsnya index.page, index page. Kalau aku buka endpoint login, slash login, dia akan mengembalikan respons login page. Seperti ini. Jadi kita sudah bisa membuat multiple endpoint. Begitu. Itu cara membuat banyak endpoint. Nah, pada kenyataannya, saat kita membuat program nanti, atau membuat software, pasti
akan membuat banyak endpoint begitu. Jadi begini cara membuat endpoint-nya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut ke HTTP method. Nah, dalam HTTP request, hal yang pertama kita perlu tentukan adalah HTTP method. HTTP method mirip seperti kategori request. Nah, jadi ada banyak HTTP method yang kita bisa gunakan ketika membuat HTTP request. Dan kita bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ada berbagai macam HTTP method. Yang pertama ada method get. Method get ini digunakan untuk melakukan request data atau meminta data. Nah, dari tadi yang kita lakukan itu adalah request menggunakan get hanya menerima data, bukan untuk mengirim data. Nah, jadi dari tadi kita itu mengirim method get. Misalkan tadi kan kita buat localhost 8080. Nah, secara default kita mengirimkan method get gitu. Tolong dong server cari ini ada request, dia metodenya get, mana sesuai dengan endpoint kalian. Oh, kalau get ini misalkan kembalikan index page tadi gitu. Oke, jadi secara default get itu setiap kita membuka website, setiap kita mengaksesnya dia akan memberikan respons. Nah, itu menggunakan get gitu. Itu untuk HTTP method get. Nah, selanjutnya itu ada HTTP method post. Nah, post itu digunakan untuk mengirim data ke server. Nah, jadi apabila kita ingin mengirim data ke server itu menggunakan metode post. Misalkan, ketika kalian ingin membuat suatu formulir pendaftaran nih, kalian sudah isi semua formulirnya, kalian kirimkan, nah itu akan dikirimkan menggunakan metode yang namanya metode post. Nah, biasanya metode post ini digunakan untuk mengirim data baru, sehingga biasanya memiliki request body. Nah, jadi ketika kita misalnya membuka halaman form pendaftaran, seperti yang sudah bilang tadi, dia menggunakan metode post, yang mana itu datanya itu dimasukkan ke dalam body, ke dalam badan dari HTTP request-nya. Jadi gini, kalian kan biasanya sering lihat sebuah website ya, itu misalkan gdstionsri.com, tanda tanya nama sama dengan Arya dan universitas sama dengan apa gitu. Nah itu namanya query. Nah query itu biasanya makanya get. Tapi kalau post itu disembunyikan dan dimasukkan ke dalam body-nya, sehingga sedikit lebih aman lah ibaratnya seperti itu. Kalau kita taruh di URL kan kayak misalkan nama sama dengan Arya, password sama dengan apa. Misalkan kalau ada teman di sebelah kita, ketahuan nih, oh passwordnya ada tahunnya ini nih, gitu. Nah jadi kita bisa menggunakan post untuk mencegah itu dan dikirim ke dalam bodinya, gitu. Nanti akan kita coba mengenai formulir di akhir. Nah selanjutnya ada metode put. Nah metode ini digunakan untuk mengganti semua data yang terdapat di server dengan data baru yang dikirim di request, atau sederhananya gini, replace, begitu. Jadi ada yang namanya update, ada yang namanya replace. Kalau update itu menggunakan metode namanya patch. Tapi aku nggak bahas patch di sini karena itu jarang sih dipakai gitu. Nah, jadi aku bahas put atau mereplace data semuanya gitu. Selanjutnya ada delete. Delete ini metode yang digunakan untuk menghapus data sesuai namanya itu delete gitu. Nah, biasanya metode yang paling sering kita gunakan itu hanya dua ini kalau dalam web development ya. Get dan post. Nah, lalu bagaimana dengan put, delete, dan lain-lainnya? Itu biasanya digunakan pada teknologi RESTful API. Begitu. Jadi ini jarang digunakan kalau untuk web development biasa. Biasanya ini digunakan untuk server yang menggunakan teknologi RESTful API. Nah, nanti aku akan bahas mengenai teknologi RESTful API di akhir. Begitu. Itu tadi untuk HTTP metodenya. Kita lanjut lagi ke Golang request. Request adalah stage yang merepresentasikan HTTP request yang dikirim oleh web browser. Semua informasi request yang dikirim bisa kita dapatkan di request. Misalkan URL, HTTP method, HTTP header, body, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, kita coba contohkan lagi, kita membuka website gdstionsri.com. Nah,
Ketika kita tekan enter, dia kan mengandung HTTP request ya, kita sudah bahas di awal. Nah, dalam HTTP request itu dia mengandung berbagai informasi gitu. Misalkan URL-nya. Wah, URL-nya nih gdstion3.com nih. Metodenya get nih, berarti dia meminta data. Header-nya misal apa? Lalu body-nya misalnya kosong karena kita tidak mengirim data dan lain-lainnya. Nah, jadi semua data yang kita butuhkan untuk mengirim request itu nanti disimpan pada HTTP request gitu. Oke, ini ada kode program untuk melihat ada request apa aja sih pada Golang, atau kata lainnya bagaimana sih cara mengakses request-nya begitu. Yang ini sama seperti tadi kita buat serve mux, lalu misalkan endpoint-nya slash. Nah, misalkan kita ingin tahu nih metodenya apa ya, dia pakai metode apa ya. Nah, kita bisa akses itu request titik method. Lalu misalkan kita mau tahu nih endpoint-nya atau URL-nya apa nih. Nah, kita bisa mengakses dengan request titik request URI begitu. Lalu kita jalankan server seperti biasa. Lalu kita jalankan. Nah, misalkan kita akses endpoint slash, maka dia akan memberikan respons 2 ini. Nah, gimana kalau kita coba ini kodenya sudah aku buat, misalkan endpoint-nya slash request. Nah, jadi kita tambahkan sebuah endpoint baru, yaitu slash request, yang dimana mengembalikan nama metodenya apa dengan endpoint-nya apa. Kalau teman-teman sedang tidak mencoba, kalau aku mau demokan, ini ada request. Kalau kita lihat titik, ini ada banyak nih datanya. Ada form, post form, request URI, method, body, content, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah informasi yang terdapat pada HTTP request yang dikirim dari klien tadi. Jadi kita bisa lihat nih dia bawa informasi apa aja. Misalkan kita butuh informasinya dari gitu. Misalkan kalau URL-nya slash login, slash request nanti maka kita tampilkan gitu. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini aku jalankan lagi, run main.go. Nah, aku refresh, ini aku kasih slash request, karena kita daftarkannya slash request. Aku enter. Nah, kita lihat nih, HTTP metodenya get. Endpoint itu slash request. Nah, jadi tadi kita mengirimkan sebuah request dengan nama metode get dan endpointnya request, begitu. Get artinya kita meminta respons, gitu. Itu untuk Golang request, begitu. Kita lanjut. Ke Golang template. Nah, dari tadi kita mengalihkan sebuah respons itu berupa teks. Nah, bagaimana kalau kita ingin memberikan respons berupa halaman HTML gitu. Nah, di Golang ada yang namanya Golang template untuk mengembalikan respons berupa HTML. Nah, fitur HTML template terdapat di package HTML/template. Sebelum menggunakan HTML template, kita perlu terlebih dahulu membuat template-nya. Nah, template bisa berupa file ataupun string, gitu. Yang pertama adalah template file. Nah, kita dapat membuat sebuah template dari sebuah file dengan fungsi parse files nanti. Lalu menjalankannya dengan function execute template, gitu. Nah, nanti kita langsung coba demokan saja. Misalkan kita membuat halaman HTML seperti ini. Ini HTML biasa, ada tag HTML5, HTML, head-nya misal judul Golang template, lalu bodinya hello world saja. Jadi kita ingin menampilkan halaman dengan tulisan hello world gini. Nah, selanjutnya, kita buat sebuah fungsi, namanya bebas. Di sini aku namakan template file, dan parameternya aku samakan dengan apa write response, sehingga nanti kita pemanggilnya tinggal memanggil function ini. Nanti kita cobalah. Lalu kita panggil package template, nama function itu parse files. Lalu misalkan tadi kan kita buat di sini ya, aku demo dulu.
Aku coba ganti dulu. Oke, di sini aku sudah membuat folder templates nih. Ini mana isinya tuh ada hello world titik go HTML. Extension itu titik go HTML kalau teman-teman mau tahu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kita ambil file dalam folder template, ini mana nama file itu hello garis bawah world titik go HTML. Setelah kita dapatkan filenya, kita ambil nih di variabel template HTML namanya dan variabel error. Nah, jadi gini, kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Golang nanti, Golang itu ada fitur yang namanya multiple return atau return dengan banyak nilai, bukan hanya dengan satu nilai. Nah, biasanya itu dia mengembalikan error gitu. Nah, misalkan di sini kalau dia error, atau errornya tidak sama dengan nil, atau dia ada error, kita buat dia panik atau error gitu. Atau kita matikan programnya gitu. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri bagaimana penanganan errornya. Setelah itu kita jalankan nama variabel tadi template HTML titik execute template. Ini fitur function untuk menjalankannya. Kita masukkan waiter-nya seperti yang aku bilang di awal tadi. Waiter ini untuk menuliskan respons. Kita tambahkan waiter, lalu nama filenya apa. Lalu misalkan kita memasukkan data, bisa masukkan data di sini. Tapi kita tidak masukkan terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas bagaimana membuat dynamic datanya. Oke, aku langsung coba demoin saja. Di sini kita sudah buat template-nya. Nah, itu namanya Hello World. Nah, isinya cuma Hello World saja. Lalu di sini kita ada sebuah function baru, namanya template file. Parameternya sama, waiter dan request. Lalu template parse files, kita parse file Hello World ini, sehingga dia membentuk sebuah string dari folder templates ini, lalu nama file hello world titik go HTML. Kalau dia dapat, berarti tidak ada error ya. Kalau dia nggak dapat, biasanya ada error. Kalau dia nggak dapat, misalkan kita buat panik atau kita matikan programnya. Setelah itu kita jalankan execute template dari template HTML ini. Kita jalankan, lalu kita masukkan waiter-nya atau untuk menuliskan responsnya. Lalu hello world titik go HTML, nama filenya, lalu datanya. Di sini datanya aku kosongin menggunakan nil. Nah, lalu endpoint-nya kita daftarkan di sini sama handle func, misalkan slash template endpoint-nya. Lalu kita masukkan fungsinya template file dari ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini agak beda ya, yang baris ini sampai dengan baris ini, karena kita bisa memisahkannya. Kalau ini kan digabung fungsinya, kalau ini kita pisahkan demi readability-nya agar mudah dibaca gitu. Jadi kita tinggal masukkan fungsinya di sini. Oke, kita coba jalankan. Endpoint itu slash template. Kita coba jalankan, go run main.go. Aku coba akses, misal slash template. Nah, sekarang dia bisa mengembalikan data berupa halaman HTML gitu. Jadi selain kita mengembalikan data teks, kita bisa mengembalikan data berupakan halaman website atau halaman HTML gitu. Jadi responsnya dari teks sekarang ke HTML gitu. Oke, kita lanjut ke dynamic template. Nah, tadi kita sudah membuat halaman HTML, tapi dia statis. Artinya datanya tidak berubah-ubah. Nah, dalam kehidupan nyata, kita pasti jarang sekali membuat website yang datanya itu aja. Misalkan nih, kalau kalian buka Medium tadi, medium.com, itu kan artikelnya kan tiap hari beda misal, atau tiap jam itu berubah. Nah, apakah mungkin kita ganti-ganti datanya secara manual di kode programnya? Itu sangat tidak mungkin kan? Nah, jadi kita bisa menggunakan dynamic template atau data yang dinamis. Begitu. Nah, saat kita membuat template, kadang kita ingin menambahkan data dinamis. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan data map.
Oh ya, map itu sebuah tipe data dalam bahasa pemrograman yang dimana berupa key value atau pair atau pasangan gitu. Kalau kalian sudah belajar tentang array, itu kan misalkan ada dimulai dari indeks 0 ya. Nah, itu array sama map tuh hampir sama, tapi indeksnya bukan mulai dari 0, tapi indeksnya kita tentukan sendiri namanya gitu. Kalau di bahasa pemrograman seperti Java itu namanya hash map gitu. Nah, namun perlu dilakukan perubahan dalam teks template-nya. Kita perlu memberitahu field atau key mana yang akan kita gunakan untuk mengisi data dinamis di template. Nah, kita bisa menyebutkan dengan cara berikut, yaitu tanda kurung 2 kali, dan ditutup juga 2 kali, lalu titik nama field-nya apa, gitu. Jadi kita daftarkan dulu nanti field-nya apa. Oke, kita langsung ke praktek saja, biar tidak bingung. Jadi di sini ada sebuah template lagi, kita buat namanya profile.html. Ini HTML biasa, tapi di bodinya dia ada H1, yang dimana namanya itu dinamis, kita tidak tentukan namanya apa, lalu universitasnya itu juga dinamis, gitu. Jadi ini cara mendaftarkan bagaimana dia dinamis. Jadi pakai garis kurung 2 kali, ditutup, titik, nama field-nya apa. Lalu bagaimana cara mengisikan field-nya? Oke, kita masuk ke function-nya lagi, kita cari filenya, templates profile.gohtml, tadi kan hello world, misalkan tadi kan nama filenya profile ya. Jadi ini kita ganti profile, sama seperti tadi, nah kita execute sama seperti sebelumnya, namanya kita ganti jadi profile.html, nah lalu perbedaannya adalah di bagian sini ya, berbeda dengan statis tadi. Kalau di sini kita datanya mau dinamis nih, kalau tadi kan datanya kita kosongkan, kalau sekarang kita mau isi nih. Di mana kita buat map dengan key-nya string dan value-nya itu misal dinamis atau bisa apa aja gitu. Misalkan di sini key-nya itu name. Kenapa kita menggunakan key-nya name? Karena sesuai yang kita daftarkan di awal tadi. Kita mendaftarkan name. Lalu di sini ada university. Kita juga daftarkan university gitu. Lalu datanya kita masukkan di sini. Datanya apa? Ini datanya apa? Oh ya, aku di sini nggak bakal bahas lebih dalam, aku cuma bahas konsepnya aja. Jadi ini datanya aku hardcode misal. Nah, misalkan kalian nanti, ini pasti jarang sih kalau kayak gini. Nanti kalian pasti biasanya ngambil data dari database, dan berbagai hal lainnya. Tapi di sini aku hanya menggunakan hardcode gitu, aku tentukan. Gitu, karena aku hanya ingin menjelaskan gimana sih konsep dari backend development. Gitu. Jadi misalkan aku isi namaku, lalu universitasnya. Gitu. Oke, langsung lihat kode programnya aja. Sini aku ganti ini. Oke. Nah, jadi gini, di sini ada sebuah dynamic, aku buat function baru, namanya dynamic template. Aku kasih nama dynamic template. Ini sama kayak tadi, kita load filenya di folder templates, aku sudah buat ini, kayak gini. Ini untuk buat field dinamisnya, ini untuk field dinamisnya. Setelah kita load, kita jalankan, execute, yang berbeda di sini kita masukkan datanya. Sini datanya, key-nya name, datanya apa, lalu university, datanya apa, gitu. Ini aku coba jalankan. Lalu kalau aku lihat tadi, ini sudah kita daftarkan ya, dynamic template-nya. Ini di endpoint dynamic kita mendaftarkannya. Jadi kalau kita mau akses, /dynamic. Nah, kita enter, sekarang datanya sudah dinamis. Gitu, jadi kita bisa menentukan datanya apa, dan universitasnya apa. Nah, kalau kita mau ganti, kita tinggal ganti aja di sini. Apa namanya? Kita ganti di sininya, name-nya ganti nama kalian, universitasnya nama apa gitu.
Nah, biasanya nanti datanya diambil dari database gitu. Dia biar otomatis seperti itu. Itu konsep dari dynamic data template pada Golang gitu. Oke, selanjutnya adalah Golang form. Nah, pada Golang kita dapat membuat submit form dengan sangat mudah. Nah, contohnya kayak gini. Oh ya, biasanya kan kalian kan sebuah website kan ada sebuah fitur untuk mendaftar atau login. Nah, itu dia menggunakan form dengan metodenya post yang seperti aku bilang di awal tadi. Gitu. Jadi misalkan gini, kita buat sebuah form dengan action-nya dia akan dikirim ke form post, misal ke endpoint form post dengan metodenya post. Nah, ingat, kalau kita mengirim data itu metodnya post, jangan metodnya get. Jadi kini kita ganti ya, ini metodnya post. Ini formulir biasa, namanya apa, lalu universitasnya apa, lalu tombol submit. Gitu, ini HTML biasa. Gitu. Nah, cara menjalankan halaman formnya tetap seperti yang tadi, kita jalankan, kita parse files, namanya kita ganti jadi form, sesuai nama yang kita buat, ini kan form.html, ini kita samakan saja, ini lalu kalau ada error, kita berhentikan programnya, lalu kita tampilkan dengan execute template. Ini sama seperti yang tadi, datanya kita kosongkan, karena kita tidak mau membuatnya dinamis. Gitu. Jadi seperti ini untuk seperti menampilkan halaman formnya sama kayak tadi. Nah, selanjutnya itu yang membedakan adalah untuk submit-nya. Gimana waktu kita menekan tombol submit-nya? Apa aksi yang akan diberikan oleh server kita? Apakah akan menolaknya atau dibiarkan saja atau kita terima? Nah, untuk menerimanya kita harus daftarkan endpoint untuk menerima datanya. Di sini adalah submit. Ini ada parameternya. Nah, kalau di Golang, kita harus mencoba pass form dulu, atau kita parsing dulu formnya, sehingga bisa dibaca oleh Golang. Nah, di Golang itu caranya cukup mudah. Kita tinggal menulis request, titik pass form, lalu misalkan ada error, kita berhentikan programnya. Sudah, kayak gitu saja. Setelah kita parsing, baru kita bisa ambil datanya. Misalkan, sini kan kita mau ambil kita lihat kan ada field name ya, ini ada field name, ini ada field university. Nah, datanya kita ambil nih, request, titik post form, titik get, nama fieldnya apa. Misalnya name, atau nama fieldnya university. Nah, misalkan nilainya kita simpan ke dalam variabel name dengan university. Lalu kita tampilkan responsnya, gitu. Sama kayak tadi tampilkan responsnya. Oke, kita langsung coba aja. Ini sudah ada. Sini ada form. Ini untuk menampilkan halaman formulirnya. Sama kayak tadi. Ini halaman formnya. Lalu, kalau dia ada error, kita berhentikan programnya. Lalu kita jalankan. Oke, kita coba dulu. Untuk menampilkan halamannya, apakah berhasil atau tidak. Oh ya, di sini kalau kita lihat, dia di endpoint apa ya? Di endpoint /form. Oke. Kita coba /form. Nah, maka dia berhasil melakukan sebuah formulir. Begitu. Oke. Selanjutnya, kalau kita kirim ini, dia belum bisa menerima data kita. Kenapa? Karena kita belum buat respons untuk submit-nya. Nah, berarti tugas kita adalah membuat membuat respons submit-nya. Jadi di sini aku sudah buat submit sama kayak tadi. Ini kita parsing dulu, pass form. Setelah kita parsing, kita tinggal ambil nih datanya. Misalkan request post form titik get caranya, lalu nama fieldnya apa? Oh, nama fieldnya name. Kita ambil, kita simpan ke dalam variabel name, lalu universitasnya kita masukkan ke dalam variabel universitas. Selanjutnya, kita ingin menampilkan data ini seperti yang sebelumnya, yang di dynamic HTML. Nah, kita bisa templates, profile, kita parsing lagi filenya, lalu kita tampilkan berdasarkan data yang kita ketikkan. Gitu. Namanya kita buat dinamis, variabel nama,
universitasnya university gitu. Kalau kita coba jalankan lagi, kita refresh. Oke, kita coba masukkan nih datanya. Oke, kita masukkan, kita submit. Kalau kita lihat dia submit-nya ke halaman /submit, ke endpoint submit. Kalau kita cek di server kita, apakah endpoint submit itu sudah ada? Nah, endpoint submit itu ada dengan fungsi submit yang kita buat gitu. Submit dari fungsi ini untuk menampilkan datanya. Gitu. Kita coba submit, coba jalankan. Nah, maka sekarang datanya sudah dinamis gitu. Sekarang dia sudah berhasil. Kalau aku tulis misal nah gini, aku submit, nah sekarang dia sudah mengikuti apa input yang kita masukkan gitu. Jadi kita bisa mempergunakan data yang sudah dikirim tadi untuk apa saja bebas. Misalkan kalau kalian sudah belajar database, nanti datanya disimpan ke dalam database. Nah ini sementara ini untuk mencontohkannya saja, kita tampilkan data yang kita ketikkan. Walaupun ini sangat jarang digunakan di dunia nyata nanti. Tapi konsep dasarnya kurang lebih seperti ini. Begitu. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu integrasi aplikasi. Nah, terdapat berbagai cara untuk melakukan integrasi aplikasi. Di antara itu ada file sharing, database sharing, dan API. Jadi begini, kalian pasti sering mendengar kata full stack kan? Misalkan ada course full stack nih, ada webinar full stack. Nah, sebenarnya full stack itu apa sih? Jadi full stack itu gabungan antara client dan servernya atau gabungan dari front end dan back end-nya. Nah, metode untuk menggabungkan itu sebenarnya apa? Jadi metode ini ada banyak. Di antaranya ada tiga hal ini, yaitu file sharing, database sharing, dan API. Oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah file sharing. Nah, file sharing adalah contoh integrasi antara aplikasi menggunakan pengiriman file atau file transfer. Jadi misalkan gini, misalkan aku punya aplikasi nih, aplikasi untuk toko online. Nah, terus ada teman aku punya aplikasi bank online. Nah, aku pengen ketika ada yang beli, nanti dia datanya disimpan di aplikasi teman aku, bank online tadi. Nah, gimana caranya antar menyambungkan aplikasi tersebut? Nah, di sini misalkan caranya file sharing. Nah, file sharing ini artinya kita setelah ada transaksi, misalkan sudah jam tutup nih, nah file baru kita gabungkan atau kita kirimkan ke aplikasi teman kita, sehingga bisa datanya disimpan di sana. Nah, tentu saja cara ini sangat tidak efektif, karena kita sekarang mau datanya real time gitu, langsung disimpan, tidak menunggu dulu. Nah, biasanya metode file sharing ini digunakan untuk tempat-tempat atau daerah-daerah yang sinyal internetnya atau jaringannya itu masih belum memadai gitu. Misalkan ada misalkan aku buat toko kayak Alfamart atau Indomaret lah. Terus ada cabang di daerah-daerah yang jaringannya belum terjangkau atau sulit untuk dijangkau. Nah, berarti setiap kalau kita mau akses data di pusat, itu kan harus menggunakan internet ya. Tetapi internet kan masih sulit di sana. Jadi cuma kadang-kadang saja bisa dipakai. Nah, salah satu metode yang cocok adalah file sharing. Jadi misalkan setiap Indomaretnya tutup jam 10, datanya dikirim ke pusat gitu. Jadi dia cuma sekali kirim, tidak berkali-kali setiap transaksi. Begitu. Jadi itu metode file sharing. Nah, selanjutnya ada metode database sharing. Nah, database sharing ini sangat sering digunakan. Jadi konsepnya gini, misalkan aku punya aplikasi, lalu ada aplikasi lain. Misalkan kami saling berbagi database. Nah, jadi kita bisa mengambil database yang sama. Nah, tapi kalau kita gunakan metode database sharing, nah itu ketika kita mengirimkan data itu langsung real time, langsung disimpan ke sebuah database. Nah, masalahnya adalah database itu sangat krusial bagi sebuah aplikasi. Kalau kita berbagi database, artinya aplikasi lain bisa
mengotak-atik database kita juga. Yang dimana kalau database kita hilang misalkan, data pelanggan kita hilang semua, gara-gara aplikasi tetangga kita yang make juga. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, jadi metode ini tidak disarankan untuk menghubungkan antara aplikasi satu dan aplikasi lainnya. Akan tetapi metode ini biasanya digunakan untuk project sendiri. Misalkan gini, tadi kita sudah buat aplikasi kan, tadi kita sudah buat program untuk menampilkan nama dan universitas. Nah, misalkan kita mau datanya dinamis nih dari database. Nah, jadi aplikasi kita hubungkan ke database kita sendiri. Tetapi perlu dicatat, database-nya tidak boleh berbagi dengan orang lain, gitu. Jadi itu metode database sharing, gitu. Nah, selanjutnya metode terakhir itu ada API atau singkatan dari Application Programming Interface. Nah, jadi misalkan tadi kita ke case sebelumnya, aku punya toko online dan teman aku punya bank online. Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, salah satu cara menghubungkan yang paling sering digunakan sekarang itu namanya API atau nama metodenya RESTful API. Nah, jadi kita nanti membuat server khusus untuk berbagi data, tetapi server itu nanti berbagi datanya itu dibatasi gitu. Misalkan kalau ada akses yang ini, dia butuh login dulu, atau misalkan data ini kita tanya ke kamu nih perusahaan apa, terdaftar nggak untuk menerima data ini? Oh oke, kamu terdaftar, kamu boleh nih ambil data ini, tapi kamu nggak boleh ngubah datanya, cuma ngambil aja gitu. Jadi kita bisa membataskannya, sehingga integrasi antar aplikasi itu jadi lebih mudah dan saling menguntungkan gitu. Jadi tidak ada sistem yang rusak gara-gara misalkan datanya hilang, itu sudah tidak bisa lagi karena dia hanya berbagi data saja gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk presentasi aku malam ini. Terima kasih yang udah nyimak. Mohon maaf kalau aku ada salah. Kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah, keren sekali ya pemaparan materi dari Kak Arya ini. Banyak sekali yang harus dipelajari tentang pemrograman ya, Kak. Oke. Langsung saja, tanpa menunggu lama-lama, kita masuk ke acara sesi tanya-jawab atau Q&A. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Oke, Kak Muhammad Fadli. Silakan, Kak. Oke. Suara saya kedengeran? Iya, Kak. Jelas. Terima kasih, Kak Andin. Waktunya. Oke, jadi saya mau bertanya. Kan ada 3 startup unicorn yang menggunakan Golang ya, Kak, untuk backend-nya. Nah, itu apa sih kelebihan backend Golang daripada backend yang lain seperti Node.js, PHP, yang mana PHP sama JavaScript itu udah mature, maksudnya itu bahasa itu pemrograman yang sudah dewasa dibandingkan Golang yang baru dibuat atau dibuild oleh Google gitu, Pak. Apakah produk Google itu powerful seperti Firebase dan Flutter gitu, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, aku izin langsung jawab ya. Dari pertanyaan Fadil tadi, kenapa Golang itu dipakai sekarang ini, kesimpulan gitu ya. Nah, jadi aku sebelumnya latar belakang gini, aku pernah intern di sebuah perusahaan namanya Barista, itu sebuah perusahaan investasi. Nah, Golang itu digunakan di sana karena kenapa? Karena dia bisa menampung banyak request, gitu. Misalkan, misalkan kalau kita punya website biasa, pakai backend Golang tuh kayak biasa aja, nggak terasa gitu kan. Nah, misalkan tiap detik itu request-nya nggak nyampe 1, atau misalnya tiap jam itu cuma 1 request dia dapatnya. Nah, gimana kalau perusahaan kita semakin besar, di mana tiap 1 detik itu ada 1.000 permintaan, atau 5.000 permintaan transaksi misal. Nah, itu kan lama-lama server kita jadi lambat ya. Nah, ada berbagai cara untuk tidak lambat, seperti mengupgrade server dari hardware-nya atau dari software-nya. Nah, Golang di tingkat software itu bisa meminimalisir terjadinya crash, atau bisa lebih banyak menjangkau request. Misalkan kalau bahasa lain ya, misalkan bahasa lain, aku nggak tahu lebih pasti, tapi misalkan
bahasa PHP itu 200 request per detik. Misalkan terus ada Golang itu bisa 1000 request per detik. Nah, kalau kita lihat jelas perbedaannya sangat jauh kan apabila kita menggunakan Golang dengan PHP. Mungkin itu aja sih setahu saya. Begitu, Fadil. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau di kolom chat mungkin. Baik, sembari menunggu, saya mau bertanya, Kak, kesulitan apa sih, Kak, yang pernah Kak Arya alami saat belajar bahasa pemrograman gitu? Oke, jadi menurut pengalaman pribadi aku, kesulitan dalam bahasa pemrograman Golang itu mungkin masih sedikit orang-orang yang mengenal bahasa ini. Jadi sehingga teman untuk belajar itu lebih sedikit. Lalu misal kita lebih sering membuat program sendiri, tidak bisa bareng karena teman-teman belum mengenal Golang. Lalu misal resource belajar itu masih belum terlalu banyak, karena bahasa pemrograman ini masih terhitung baru, 2007 kalau tidak salah. Jadi tutorial-tutorial kayak gitu itu masih belum terlalu banyak. Begitu. Itu aja sih. Oh, gitu. Terus untuk tadi saya dengar juga ada domain. Domain itu berbayar atau bagaimana, Kak? Domain pemrograman sendiri itu berbayar atau gratis gitu? Sorry, maksudnya gimana domain tadi? Yang tadi saya sebelumnya dengar ada kata-kata domain. Nah, domain sendiri itu berbayar atau bagaimana, Kak? Oke, kalau domain itu jelas berbayar sih ya. Kalau itu nanti kalian bisa beli di domain web server. Uh, Kalau kalian mau pakai domain itu berbayar. Kalau misalkan kalian mau upload aplikasi kalian ke production atau ke server, sehingga aplikasi kalian bisa diakses oleh banyak orang. Itu harganya bervariasi sih. Ada yang .net, .com, dan berbagainya. Gitu sih. Oke, oke Kak. Oh ya, sekarang ada pertanyaan dari kolom chat dari Kak Bayu Akbar. Izin bertanya, Kak, saya ingin melihat kode-kodenya untuk mempelajari lebih lanjut. Bisa dilihat di mana ya, Kak? Oke, jadi untuk melihat kode-kode yang sudah dituliskan tadi, teman-teman bisa akses GitHub aku, lalu cari repositori namanya Locket Programmer, atau teman-teman bisa langsung akses di berikut, gitu. Oke. Gimana, Kak Akbar? Untuk template sendiri, itu juga berbayar. Seperti tadi, Kak. Gimana? Template apa? Template service atau apa tadi itu? Server atau apa itu tadi, Kak? Oh, oke. Jadi template tadi itu dalam kata umum itu bukan template maksudnya yang kayak kita beli template gitu ya. Jadi template itu misalkan kerangka itunya, kerangka kode programnya. Jadi nanti kita tinggal panggil, kita konversi ke dalam bentuk string gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Baik, terima kasih. Untuk malam ini sesi tanya jawabnya cukup ya teman-teman. Mungkin yang belum ada pertanyaan atau masih bingung apa yang dipertanyakan bisa tanya di lain hari atau lain waktu. Oke, langsung saja. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri. Minta tolong share screen operator. Izin ke area juga bisa foto untuk dokumentasi. Bisa kasih aba-aba operator.
Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Arya. Baik, mungkin dari Kak Arya sendiri ada sepatah atau dua kata, mungkin motivasi yang bisa Kakak sampaikan untuk kita semua pada malam hari ini. Oke, makasih moderator. Mungkin untuk motivasinya, teman-teman jangan dalam belajar pemrograman itu jangan menyerah karena uh, untuk belajar pemrograman itu butuh waktu yang lama dan latihan yang banyak. Tidak ada yang instan dalam belajar pemrograman. Jadi teman-teman tetap semangat aja sih dalam latihan atau belajar. Itu aja. Thank you. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, tak terasa kita sudah di akhir penghujung acara webinar pada malam hari ini yang bertemakan Introduction to Back and Development Using Golang yang sudah disampaikan oleh Kak Arya Yunanta yang sangat keren banget nih teman-teman. Nah, rasanya kurang lengkap juga kalau kita belum foto bersama nih teman-teman. Bisa minta tolong operator? Mungkin open kamera. Oke. Buat semuanya yang untuk on cam, silakan untuk on cam ya. Kita ganti aja tuh yang lain isi aja apa? Kalau misalnya ini ya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kakak Operator. Ya, selesai sudah. Saya Andin, selaku moderator, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara webinar pada malam hari ini terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Arya Yunanta sebagai pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Akhir kata saya akhiri, stay healthy, stay safe, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.